firman. Kiranya Engkau memberkati kami. Persiapkan kami, berikan kerendahan hati pada setiap kami, Tuhan. Dan juga kepada saudara-saudara kami semua yang hadir di sore hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Juga saudara-saudara kami yang akan menyusul, Tuhan juga berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, kedengaran ya suara saya ya? Dengaran Pak Alek. Ya, baik. Kita akan belajar untuk sore hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan juga akan kita pelajari, kita dapat semakin mengenal, dan biarlah firman itu juga nanti yang akan menuntun kita di dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Saudara-saudara, satu pertanyaan memang kepada kita bahwa apakah sebenarnya sering kita seperti aku sudah mendapatkan keselamatan, aku sudah selamat, ya toh? Aku sudah selamat, tetapi dengan catatan ya seperti itu keadaannya manusia ini. Tapi memang juga ada yang betul-betul merasa keselamatan dan dia mengerti betul keselamatan itu. Inilah sore hari ini kita akan belajar bersama-sama apakah sebenarnya kita sudah selamat. Apa dasar keselamatan itu? Dasar keselamatan kita apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari untuk sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, dalam firman Tuhan Yesus, dasar keselamatan kita itu adalah pengampunan dosa. Ada di Lukas 1 ayat 77. Lukas 1 ayat 77, pengampunan dosa, itulah dasar keselamatan kita. Tapi sebelum itu kita akan melihat di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 di ayat 16 dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang sudah disediakan, sudah dijanjikan oleh Yesus kepada kita, dan dijanjikan oleh Allah bahwa demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, ini kita melihat membacanya dengan teliti akan dunia ini. Dunia ini bukan hanya manusia. Ya, jadi dunia ciptaannya semuanya itu adalah mendapatkan kasih Allah yang sebenarnya. Kasih Allah kan yang dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kita tahu siapa itu, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya, dia tidak akan binasa. Karena kita sebenarnya memang sudah menjadi manusia yang binasa, karena kita sudah berbuat dosa, kita mendapatkan dosa turunan, dan dosa, akibat dosa, upah dosa adalah maut, itu sudah ditetapkan oleh kekekalan Allah. Jadi tidak ada yang tidak akan ditepati. Kalau kita berdosa, maka hukumannya, upahnya adalah maut, artinya kebinasaan, ya, kebinasaan. Ini untuk kita sebenarnya mengingatkan saja karena kita sudah tahu semuanya. Ayat ini sungguh sangat terkenal buat kita semuanya. Tetapi sering kita melupakan bahwa di dalam ayat ke-36 dikatakan, masih Yohanes 3 ayat 36, ya, saya bacakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi tidak hanya percaya saja, tapi harus ada ketaatan di sini. Taat. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Ini yang sering kurang diperdengarkan pada kita, bahwa ayat ini juga memberikan peringatan pada kita bahwa kita harus ada taat. Ya,
taat. Barang siapa yang mengasihi aku, dikatakan juga oleh Yesus, bahwa barang siapa mengasihi aku, maka dia taat kepada aku. Barang siapa yang taat berarti dia mengasihi. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus taat kepada perintah-perintahnya, taat kepada firman-Nya. Ya, di 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 juga dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah, satu-satunya Allah yang esa, Allah yang benar, dan juga mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Nah, inilah saudara-saudara bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutusnya. Ya, juga ada di ayat lain dikatakan, barang siapa tidak makan dagingku, minum darahku, dia tidak akan melihat hidup itu. Dia tidak mendapatkan hidup. Saudara-saudara, nah ini semuanya secara utuh harusnya kita bisa pahami dan kita imani dia di sana, bahwa kita harus percaya dan juga taat di dalam iman kita, taat kepada Yesus Kristus, kepada Anak, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, yang mengingatkan kita juga pada ayat 18 dikatakan, Yohanes 3 ayat 18, barang siapa, ya tadi ayat 16 itu karena demikian besar kasih Allah. Di ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi percaya kepada Anak. Ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kalau percaya, dia akan tidak dihukum. Kalau tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Artinya, keputusan itu sudah ada. Jadi kalau tidak percaya, maka dia sudah berada di bawah hukuman. Tetapi kalau dia masih hidup, masih apa? Yaitu karena memang pelaksanaannya itu belum. Seperti orang sudah divonis hukuman mati. Dia harus mati. Tetapi selama itu belum dilaksanakan, eksekusinya belum dilaksanakan, ya, tetapi hukuman itu sudah diputuskan. Artinya sudah dihakimi, dia sudah diputuskan. Saudara-saudara, nah inilah bahwa orang yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, sudah jelas menurut di dalam ayat ini, ayat Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, inilah yang menjadi pegangan kita, karena firman itulah yang menghakimi di dalam semua di dunia ini kepada kita semuanya. Saudara-saudara, inilah jalan-jalan sudah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Ya, kemudian pertanyaannya memang, apakah kalau begitu dasar keselamatan kita itu apa sebenarnya? Dasar keselamatan kita itu apa? Itu tadi yang dikatakan di Lukas 1 ayat 77, dikatakan demikian, saya bacakan. Lukas 1 ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi dasar keselamatan kita itu bukan perbuatan baik kita, bukan juga yang lain-lainnya, tetapi adalah pengampunan dosa. Itulah Injil itu. Maka kalau kita menginjili, mestinya dikatakan dosamu sudah diampuni. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Yesus. Dosamu sudah diampuni, aku sudah menanggungnya. Bagaimana dosa itu diampuni? Kalau dosa itu tidak diampuni, di Wahyu dikatakan, kalau kita jubahnya tidak dicuci oleh darah anak domba, maka coreng-moreng di muka kita tidak bisa hilang. Jadi coreng-corengan yang ada di muka kita, dosa-dosa kita itu hilang karena sudah mendapatkan pengampunan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya, melalui darahnya yang sudah tertumpah di Bukit Golgota. Itulah yang menjadi pembuka bahwa
dosa kita sudah diampuni sehingga kita dapat datang kepadanya. Bagaimana dosa itu diampuni? Dosa kita sudah diampuni melalui pernyataan atau apa yang sudah dilakukan bakti Yesus kepada kita, yang dimana puncaknya adalah memberikan darahnya kepada kita, darahnya yang sudah tercurah, yang dipercikan kepada kita. Inilah yang masuk di dalam roh dan jiwa kita pada saat kita mengaku percaya Yesus adalah Anak Allah, Mesias, Tuhan Juru Selamat kita. Jadi, ialah Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini dasar pengakuan inilah kita menerima Yesus, kita akan mendapatkan percikan darahnya di dalam roh dan jiwa kita. Pada saat apa itu? Yaitu pada saat kita dibaptis. Pada saat dibaptis. Jadi setelah pengampunan dosa diberikan, maka kita mengaku Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian kita bertobat, maka darah kita di dalam baptis itu kita ditenggelamkan, ya. Yang dalam baptis tenggelam, kita ditenggelamkan artinya bahwa kita sudah mati, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, dan semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus, sehingga kalau kita mati bersama Yesus, maka kita pun memperoleh kebangkitan bersama dengan Yesus. Nah, itulah makna baptisan itu. Dari situlah maka kita setelah mengaku Yesus Anak Allah dan Mesias, Anak Allah yang hidup, darah dipercikan, maka Roh Kudus akan datang karena darah Yesus sudah ada pada roh dan jiwa kita. Dan sejak saat itulah kita memperoleh Roh Kudus sepenuhnya dan kita menjadi anak-anak Allah yang dapat memanggil sebagai Abah dan Bapa. Nah, inilah kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, disitulah kita memperoleh hidup baru. Jadi pada saat dibaptis itu kita sebenarnya maknanya itu sangat dalam sekali, bahwa kita diputuskan hubungan kita, garis keturunan kita dengan Adam. Ya, kita bukan anaknya atau garis keturunan Adam lagi, tetapi kita sudah berasal dari surga. Kenapa? Karena darah Yesus sudah dibersihkan dalam roh jiwa kita, Roh Kudus sudah ada pada kita. Itulah maka pada waktu Yesus dibaptis, Bapaknya menyatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan." Ya, inilah pernyataan Bapaknya. Jadi Yesus itu sebagai anak-anak itu Bapaknya yang ngomong. Ya, Bapaknya yang berfirman. Jadi bukan siapa-siapa. Memang tidak membutuhkan kesaksian manusia sebenarnya. Ya. Nah, inilah jadi artinya apa? Sejak saat itu setelah dia selesai dibaptis, keluar dari air, dia bukan lagi anak Daud atau anak Abraham atau anak Yusuf, tetapi dia sudah menjadi anakku, kata bapaknya tadi, anak Allah. Ya, nah disitulah bahwa dia sudah berasal dari surga, dan sejak itulah dia penuh dengan Roh Kudus yang pada waktu itu berupa seperti burung merpati turun kepadanya. Dan sejak itulah penuh Yesus melakukan pelayanan resminya. Melakukan pelayanan. Dia sudah penuh dengan roh, maka ujian pertama adalah dia dibawa ke padang, kemudian dicobai oleh iblis. Saudara-saudara, begitulah kita juga, bahwa kalau kita sudah dibaptis dengan baptis yang benar, ya, baptis yang benar yang sesuai dengan Alkitab, maka kita itu sudah diputus dengan bukan lagi kita keturunan daripada Adam, karena kita sudah diputuskan dan kita sudah mati bersama Yesus. Semua akibat itu adalah sudah diambil alih oleh Yesus, dan kita pun memperoleh kebangkitan karena Yesus juga sudah bangkit dari kematiannya. Saudara-saudara, inilah sehingga dikatakan bahwa kita sudah dilahirkan baru, lahir baru, lahir dari surga, karena kita bukan lagi anak dari dunia ini, bukan dari dunia ini lagi, tetapi dari surga. Dari mana itu? Roh Kudus sudah ada pada kita. Pada saat apa itu? Saat kita sudah mengaku Yesus sebagai anak Allah dan anak Allah dan Mesias, Tuhan Juru Selamat kita, kita menjadi anaknya, kita menjadi yang hidup baru, yang berasal dari surga,
yang hidup oleh Roh, sehingga kita pun memperoleh tempat bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Yesus di sorga, kita pun ada di sorga. Inilah sebagai dasar daripada keselamatan kita, bahwa kita untuk mengetahui bahwa betul kita sudah diselamatkan, itu adalah mulai dari Lukas 1 ayat 77, pengampunan dosa sudah diberikan. Kita mengaku, kita menerima Yesus, dan kita dibaptis sepenuhnya, dan Roh Kudus penuh pada kita, maka kita pun akan penuh dengan Roh Kudus, dan kita menjadi anak-anaknya. Dan sejak itulah kita juga melakukan selanjutnya untuk pelayanan resmi kita juga di dalam dunia ini, setelah kita mendapatkan keselamatan itu. Setelah kita mendapatkan keselamatan, maka kita pun akan memberitakan. Apa yang diberitakan? Bahwa Yesus sudah mati, darah yang sudah tercurah, dan daging Kristus, darah Kristus itu kita ceritakan kepada semua orang, sehingga orang pun akan memperoleh keselamatan seperti yang kita sudah terima, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Inilah sebagai pembukanya, mungkin nanti akan ditambahkan, disempurnakan, atau ada yang menanyakan, dapat kita bahas bersama, ya, dapat kita belajar bersama. Jadi bagaimana darah Yesus itu dapat datang kepada kita? Pengampunan itu memperolehnya adalah pada saat kita mengaku, ya, dan darah Yesus itu diberikan kepada kita, dan itu melalui apa? Kasih karunia, maksud saya, kasih karunia. Jadi darah diberikan, wujud nyata daripada pengampunan dosa kita itu adalah bentuknya darah itu. Jadi iman kita itu nyata. Darah itu diberikan melalui apa? Kasih karunia. Artinya bukan karena dasar perbuatan atau kekuatan kita, tetapi memang karena kasih karunia yang berupa darah diberikan, dan itu dibersihkan pada kita, sehingga kita pun memperoleh Roh Kudus, karena Roh Kudus masuk pada kita setelah ada darah Yesus dalam roh dan jiwa kita. Saya kira demikian sebagai rangkaian daripada dasar daripada keselamatan kita. Dan selanjutnya kita adalah membagikan daging Kristus, darah Kristus kepada semua orang, kepada orang di sekitar kita, untuk pemberitaan Injil kita, Injil keselamatan itu. Saya kira demikian. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sebelum ditutup, saya membuka untuk kita, mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya. Silakan Pak Ferry, Bapak pimpin. Pak Riki, maaf. Ya, oke, terima kasih Pak Alex. Ya, ya, mungkin dari teman-teman ada apa yang boleh tadi disampaikan oleh Pak Alex mengenai keselamatan. Nah, ada yang ingin saudara-saudara tanyakan, atau mungkin juga ada yang ingin saudara-saudara tambahkan, atau ada sesuatu, misalnya dapat sesuatu dari apa yang Pak Alex sampaikan. Yuk, mari kita sama-sama diskusikan. Kita ngobrol ya, santai ya. Waktu kita cukup panjang nih masih nih. Gitu, silakan Bro Cifat, selamat shalom Bro Cifat, terima kasih udah gabung. Bro Isai, terima kasih. Sihar, terima kasih, apa kabar Cianjur? Silakan. Bungu mungkin ada yang mau ditanya teman-teman di sana? Sip, oke. Untuk baptisan udah jelas ya. Tadi Pak Alex sempat. Ini udah dibaptis semua belum ya? Nah, coba ditanya. Ada yang belum dibaptis nggak? Supaya dibaptis nanti. Udah baptis semua kayaknya ya. Oke, puji Tuhan. Oke, ada? Dan baptisan itu wajib karena diperintahkan oleh Yesus itu. Betul. Matius 28. Ya. Ferry mungkin sebelum left, Fer? Ada yang mau ditambahkan, Fer? Ya, memang masalah keselamatan ini memang ya banyak sekali aliran-aliran doktrin-doktrin yang beredar ya, dan itu berdasarkan tafsiran-tafsiran di Alkitab. Tapi saya orangnya yang paling suka yang paling beresiko. Maksudnya saya tidak mau nanggung resiko tentang keselamatan. Jadi saya ambil yang paling susah.
Yang bahwa keselamatan itu hanya bisa dicapai kalau memang hidup dalam pertobatan. Nah, tanpa pertobatan kita hanya bisa jadinya seperti sering saya dengar orang bilang jadi agen menuju surga. Cuma bilang ayo ke surga, tapi nggak nyampe-nyampe karena dia cuma agen. Calo surga. Nah, jadi jangan sampai, kalau saya maunya yang memang fokusnya adalah buah pertobatan dan ada buah roh atau hidup serupa dengan Kristus. Karena 1 Yohanes 2 ayat 6 juga mengatakan, barang siapa yang tinggal dalam dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Kata wajib berarti nggak bisa ditawar. Atau tadi yang Pak Alex juga pakai Yohanes 3:36. Barang siapa yang percaya diselamatkan, tetapi yang tidak taat. Nah, kenapa dia menggunakan tidak taat, nggak tidak percaya aja? Nah, gitu ya. Karena memang dasar kekristenan adalah kekristenan tentang gaya hidup. Nah, gaya hidup yang seperti Kristus hidup. Nah, nggak mungkin lah kalau orang yang masih keras hati, yang masih mau hidup dalam dosa bisa masuk surga. Karena itu banyak ayat-ayat lain yang ditulis, terutama di Wahyu. Saya suka di Wahyu, kenapa? Karena Wahyu itu di Wahyu 21 dan 22 menjelaskan tentang langit bumi baru. Artinya udah yang perhentian terakhir lah. Nah, sama kayak bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan. Nah, ini tanah Kanaannya kita di perjanjian baru. Nah, gitu ya. Di situ ditulis di ayat 8-nya, misalnya Wahyu 21 ayat 8, masih ada di situ tulis orang-orang tidak percaya ada di luar. Kemudian ada lagi tulisnya pembunuh, pendusta, macam-macam di situ, penakut dan lain-lain. Itu bagi saya itu satu tanda bahwa yang disebut selain yang orang tidak percaya itu adalah orang percaya, tetapi masih melakukan dosa-dosa tertentu. Nah, misalnya pembunuh di situ tulisnya. Di Alkitab yang lain di 1 Yohanes 3:5 mengatakan bahwa setiap yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Maka tidak ada kekekalan dalam diri seorang pembunuh manusia, ditulisnya begitu. Jadi salah satu contoh, atau di Matius 7 ayat 21 sampai 23, ya kan, yang melakukan mujizat, yang bernubuat, itu kan orang-orang sudah percaya, sudah punya karunia. Nah, gitu ya. Tapi Tuhan bilang, "Nyala kau pembuat kejahatan." Banyak sekali ayat-ayat yang tentang bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang kita harus peroleh dengan mudah. Masuk surga itu sesuatu yang mudah. Makanya Yesus selalu bilang itu jalan yang sempit. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada yang namanya aturan-aturan, yaitu kebenaran. Nah, bagi saya harus dimulai dengan iman, nggak bisa dimulai dengan perbuatan. Tetapi mulailah dengan iman. Iman percaya pada Yesus Kristus karena dia bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku akan menemukan padang rumput. Harus ada pintu yang benar dulu. Tapi kalau sudah masuk pintu yang benar, ada lagi rambu-rambunya yang harus ditaati. Kalau enggak akan nyasar, enggak nyampe tujuan. Itu mungkin sedikit tambahan saya. Terima kasih Pak Alex, luar biasa. Berarti keselamatan itu perlu dikerjakan ya. Jangan apa? Betul ya Pak Alex ya. Sepakat kita ya, keselamatan mesti dikerjakan. Bukan berarti ketika sudah terima keselamatan mau bikin dosa juga tetap selamat gitu. Ya, nggak begitu ya berarti. Berarti keselamatan itu harus dikerjakan ya. Kerjakan yang tadi disampaikan ya. Salah satunya taat ya, percaya ya. Nomor satu pasti percaya. Orang percaya pasti taat gitu kan. Ya, kalau nggak mungkin orang-orang nggak percaya mau taat seperti itu. Nah memang yang jadi kesulitan buat kita, buat sebagian mungkin yang bukan kita maksudnya, sebagian daripada orang percaya ada kesulitannya yaitu taat. Nah kalau orang percaya tidak taat, percaya nggak ya? Ya, jadi pendosa. Pertanyaan ya seperti itu. Ada ayo teman-teman, ada lagi yang mungkin mau nambahin atau bertanya silakan nih. Mumpung ada hamba-hambanya yang diurapi nih. Silakan. Kita nggak banyak, jadi nyantai aja. Kifat. Kifat tuh teman Bro Ferry ya? Belum Pak, belum ada pertanyaan. Oh, oke. Gimana Kalimantan, baik-baik Kifat? Aman. Aman, oke. Pandemi aman? Aman. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan.
Ya, terima kasih, Cifat. Mau nambahin mungkin, Bro Cifat? Enggak cukup. Oke. Oke, teman-teman. Oh ya, saya ingetin kalau misalnya ada beban doa, silakan ya langsung aja nanti pas pada sesi doa nanti Sisa Elsa yang akan pimpin. Hari ini kita akan berdoa untuk KKR Lapas ya, persiapannya. Gimana, Gus? Halo. KKR Lapas gimana? Udah persiapannya Ya, udah puji Tuhan, sampai mana? puji Tuhan, proposalnya udah nembus ke Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kata Kalapas tadi, tanggung ini harus ditembusin aja ke Dirjen Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Jadi nanti bisa diselenggarakan secara berkala 2 bulan sekali. Oke. Tanggal Ya. berapa? Kita ada KKR Pak Alek tanggal berapa tuh, 12 Gus? Oktober. Tanggal berapa? Nanti saya kirimin undangannya Pak Alek. Ya. Tanggal 12 ya? 12 Oktober ya. Ya, hari Selasa Pak Alek. Ya. Ya, nanti saya kirimin Pagi ya. linknya. Ya, link. Kalau nggak salah di grup itu udah ada di grup Lapas, Pak. Berapa sih ya? Saya lihat. Seperti itu. Ya, kita doakan nanti untuk ini ya Els ya, berdoa untuk KKR Lapas, juga berdoa untuk Nani yang perlu buku Alkitab untuk anak-anak ya, Nik ya? Iya kok. Untuk anak-anak Untuk ya, anak-anak. 17 anak ya. Anak. Ya, kita doain ya. Ya sekitar 17. Kita mudah-mudahan ada donatur yang mau bantu kita, karena kita Alkitab anak-anak saya cek-cek lumayan juga harganya, nggak murah ternyata. Iya, di atas 50.000 gitu. Ya. Nah, sekitar 100 memang itu. Iya, yang Ya, anak 100. itu Pak yang ada gambarnya itu yang saya pengen kumpulin sih. Ya mungkin Pak Alek kalau ada mungkin bekas anak-anak yang mereka nggak pakai lagi bolehlah. Bekas juga nggak apa-apa ya Nik ya, yang penting masih bagus ya. Alkitab ya. Ya, nggak Alkitab apa-apa anak kok. Pak, buat anak-anak Pak. Ya, Alkitab anak. Saya baru-baru, saya cinta sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, Ya. masih ada waktu kita kan. Saya baru-baru juga diundang ke Malang, ke Batu Malang, ada dialog kami di sana, dialog kebangsaan. Sebenarnya debat itu, debat Kristen dengan Islam, ya, oleh satu yayasan di sana yang tempatnya orang-orang yang berubah dari Kristen ke Islam, itu apa namanya? Dari Yang apa Pak? pindah dari Kristen ke Islam. Mualaf. Mualaf. Nah, mualaf. Dari situ saya diundang di sana 1 hari itu, 2 hari saya disediakan tempat di sana. Ada satu kesimpulan kami ya, walaupun debat itu keras ya, sampai jam 1 malam itu dari jam 7. Tetapi memang tidak pernah, tapi memang bukan mencari persamaan, Apa yang mereka menjelaskan tentang Nabi Muhammad menurut Al-Quran, kita menjelaskan tentang Yesus Kristus menurut Alkitab. Jadi jangan mereka membahas Yesus Kristus atau Isa menurut Al-Quran, nanti berbeda. Ya. Di situ. Nah, tapi satu hal yang susah sekali, jadi yang saya ambil kesimpulan, memang orang kalau sudah terkunci dia punya pikiran otaknya, sulit sekali menerima firman itu. Jadi saya yakin firman Tuhan Yesus yang tidak dibawa oleh Roh Kudus dia tidak akan bisa masuk dalam roh jiwanya. Itu Yohanes 1 ayat 1 itu sulit sekali dia bisa mengerti itu. Yohanes 1, Yohanes 5 ayat 20 juga itu dia bisa artikan lain. Susah kita anukan. Nah, itulah hasil kesimpulan saya kepada mereka itu yang begitu. Tapi saya enggak tahu ya, nanti satu saat dia akan mau tidur, dia mikir-mikir, disitulah nanti Roh Kudus bekerja. Kalau memang dia dipilih, ya. Maka firman itu akan mendatangi dia. Yang paling menggembirakan, saya ingin bagikan juga di sini, saya sempat membagikan Alkitab kepada mereka. Dan langsung mereka terima. Ada 100 Alkitab, itu 1 dos saya bagikan kepada mereka. Dan mereka langsung bagi-bagikan, dia tidak menolak. Nah, ini yang menggembirakan saya.
Jadi Alkitab ini udah pindah dari tangan saya ke tangan mereka, dan biarlah nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Firman Tuhan akan datang mereka. Terima kasih Pak, itu oleh-olehnya sedikit. Di Batu Malang kemarin kami. Oke, ya, memang Pak, satu hal yang saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak. Kalau pikiran udah kekunci, udah repotnya, Mak. Udah seperti itu. Memang perlu satu apa ya namanya, ya kekuatan yang bisa mendobrak itu ya. Nggak ada lain kecuali Roh Allah sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang ini. Tapi kalau hatinya nggak terbuka, ya bagaimana Roh Kudus bisa masuk ya di dalam kehidupan mereka seperti itu. Memang segala sesuatu diawali harus dengan keterbukaan. Kalau mereka bisa terbuka aja, udah gitu kan, begitu mudah. Ya jadi, memang kan. Jadi harus ada kerendahan hati ya. Betul, membuka diri itu. Ya. Bisa terbuka itu kalau ada kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati ya nggak mungkin ya seperti itu. Setiap kita lah, setiap permasalahan di dalam kehidupan kita ya harus dimulai dengan kerendahan hati, mengakui gitu kan, mengakui siapa diri kita gitu kan. Ya itu namanya berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ya udah gampang gitu segala sesuatu. Oke. Seperti itu. Bu Elsa mungkin ada. Ya, Bu Elsa mungkin ada yang mau tambahin atau dapat sesuatu dari apa yang boleh disampaikan dari perbincangan kita tadi. Oke, nanti Bro Isai mau ke Semarang malam ini, besok tujuan perjalanan dari Semarang ke Indramayu. Oke, kami doakan ya buat Bro Isai. Oh, puji Tuhan, kabar gembira buat Pungu. Thank you. Hati-hati Pungu ya. Semakin dekat, semakin besar tuh cobaannya, godaannya. Puji Tuhan. Oke, Bro Ferry. Ya, Bro Ferry harus ngikutin persiapan combat strong family. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke dalam sesi doa aja. Apa yang boleh disampaikan oleh Pak Alex tadi mengenai kunci daripada keselamatan dan tentunya mempertahankan keselamatan yang nggak mudah buat kita, saudara. Itu yang menjadi tantangan buat kita orang-orang percaya, orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Tantangan terberat buat kita adalah mempertahankan keselamatan itu. Makanya firman Tuhan, kerjakanlah keselamatan itu. Dan begitu banyak firman Tuhan yang dinyatakan apa yang tadi dikatakan Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 17 ayat 3 tadi disampaikan. Kita boleh mengenal Tuhan dengan baik ya. Mengenal di sini bukan kenal kayak kita kenal Jokowi gitu, bukan kayak seperti itu, tapi kita mengenal lebih apa ya, mengenal luar dalam lah kalau bahasanya mungkin seperti itu. Kenal Yesusnya luar dalam, benar-benar siapa Yesus ya, seperti itu. Jadi itu bisa membuat kita menjadi lebih lagi, percaya kita akan menjadi lebih lagi seperti itu. Dan ketika kita menjadi taat, berarti ketika kita percaya, berarti kita siap untuk mentaati apa yang menjadi kehendak, apa menjadi perintah Tuhan. Dan yang paling penting ketika kita taat, yang paling penting adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sangat menyukai orang yang memiliki kerendahan hati, ya seperti itu. Itu Tuhan, sangat menyukai orang-orang yang memiliki hati yang hancur, hati yang rendah, seperti itu. Seperti itu. Oke.
Di tempat ini mengalirlah berikanlah jiwaku haus akan selalu hadirmu hidupku. Pulihkan jiwaku, hapuskanlah mataku, mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Di tempat ini Ya, Ya, haleluya, terima saya kasih. undang kepada Ya. Bentar kita akan masuk ke dalam doa. Nanti setelah doa, saya kembali serahkan kepada Pak Alek. Mungkin ada closing statement dan doa berkat ya Pak Alek. Oke. Bapak, yuk kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu, apa yang boleh disampaikan oleh Pak Alek Tuhan. Bagaimana kami boleh menerima keselamatan ini dan bagaimana kami harus mempertahankan keselamatan ini Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan memiliki hati yang rendah, hati yang mau taat, hati yang mau dibentuk Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Bapa, anak-anak yang disenangi oleh Bapa, anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi anak yang benar-benar mengenal Bapanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk KKR Lapas yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 12 Oktober Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari pembicara, juga mereka yang melayani pujian penyembahan, mereka yang melayani juga di bidang multimedia. Tuhan berkati juga internet yang akan kami pakai, jaringan Tuhan, Kau berkati sehingga sinyal yang boleh kami ada pada saat itu boleh menjadi sinyal yang kuat sekuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga KKR ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan ada di dalam pimpinan-Mu, urapi setiap kami yang boleh mengikuti nanti, para lapas-lapas di mana yang sudah terdaftar Tuhan.
tolong Tuhan hingga semua boleh berjalan dengan baik Tuhan. Berkati juga para pemakarsa yang bekerja Tuhan, panitia yang bekerja Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi dengan urapan yang baru, dengan hikmat, kuasa, kekuatan, dengan kasih yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk keperluan Alkitab, di mana Nani boleh melayani Tuhan untuk ke Alkitab anak-anak, kiranya Tuhan menggerakkan hati para anak-anak-Mu Tuhan untuk boleh membantu Nanik Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini sesuatu yang sungguh luar biasa Tuhan, di mana kami boleh memberikan dasar yang baik buat anak-anak kami Tuhan. Bila melalui firman-Mu Tuhan, anak-anak boleh dibiasakan sejak kecil makan firman-Mu Tuhan, bukan hanya sekedar menjadi dia membaca karena sebagai pengetahuan Tuhan, tetapi mereka boleh menerima Alkitab ini sebagai makanan yang mereka perlukan sejak kecil Tuhan, sehingga menjadi kuat, membuat mereka kuat di dalam iman mereka Tuhan. Mereka boleh mengenal Yesus, mengenai Bapa, mengenal Roh Kudus Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh Tuhan, memiliki kekuatan iman yang luar biasa, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang berbuah Tuhan, anak-anak menjadi garam, menjadi terang Tuhan dimanapun mereka berada, mulai sejak kecil Tuhan. Sebab kami percaya seperti janji-Mu bahwa Engkau akan memakai Tuhan anak-anak, setiap orang Tuhan, mulai dari anak-anak bahkan sampai orang tua. Seperti apa yang dikatakan di kitab Yoel, kami akan dipakai Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami akan melihat Tuhan pertobatan demi pertobatan Tuhan. Kami akan melihat Tuhan orang-orang datang kepadamu Tuhan, khususnya di Indonesia ini Tuhan. Kalau hari-hari belakangan ini kami boleh melihat begitu banyak orang yang mencari Engkau Tuhan. Kami percaya ini adalah waktumu Tuhan, waktumu bagi Indonesia Tuhan. Untuk itu Tuhan persiapkan juga Tuhan anak-anak kami Tuhan. Tuhan persiapkan juga orang-orang yang peduli akan anak-anak Tuhan, yang mau mengajar mereka, mau membimbing mereka. Nanik dan timnya Tuhan berkati, Tuhan urapi Tuhan, sehingga apa yang dia boleh dilayani di gereja Tuhan, melalui gereja yang ada ini Tuhan, mereka boleh Tuhan menyampaikan kabar sukacita itu Tuhan, memberitakan Yesus, memberitakan kematian dan kebangkitannya, memberitakan bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang ajaib, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Nani, berkati juga Hengki, Tuhan berkati Jody, Joyce, Tuhan berkati juga rekan-rekan yang boleh melayani di Prambanan ini Tuhan. Kiranya juga memberkati segala usaha dan pekerjaan daripada Nani. Tuhan, kami bawa juga Isai Tuhan, Isai Kusuma yang akan mengadakan perjalanan dari Semarang ke Indramayu dan setelah itu akan lanjut ke Jakarta. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kendaraan yang dipakai Tuhan kelindungi sehingga dia boleh sampai tempat tujuan dengan selamat dan segala sesuatu yang dikerjakannya boleh menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk rencana hamba-Mu yang akan melayani besok hari Minggu Tuhan, mengadakan pemuritan untuk Ibu Foni dan suaminya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Foni dan suaminya, Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Tuhan taruhkan Tuhan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang penuh hikmat Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi sesuatu yang boleh mengubahkan daripada Ibu Foni dan suami Tuhan. Mereka boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang dapat diperhitungkan baik di bumi maupun di sorga Tuhan. Tuhan berkati juga saudara kami Pungu Tuhan yang akan bebas pada tanggal 22 November Tuhan. Tuhan kiranya lindungi, Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan kendalikan pikirannya, hatinya Tuhan, sehingga saat-saat seperti ini, saat-saat yang sungguh menjadi rentan bagi kami, kiranya Tuhan berikan pengendalian diri yang baik Tuhan kepada Pungu sehingga dia boleh keluar bebas Tuhan dengan satu
satu komitmen yang bagus, yang kuat. Tuhan boleh mempergunakan kebebasan ini seperti Alkitab katakan, kemerdekaan yang kami miliki adalah kemerdekaan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga teringat untuk Pak Monang, Tuhan, untuk segala Kau berikan terus kekuatan, Kau berikan terus Tuhan ketabahan Tuhan, hingga Pak Monang boleh melewati hari-harinya dengan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua sahabat-sahabat ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan Ibu Nani ke dalam tangan kasih-Mu, juga Ibu Sujiman yang hari ini tidak dapat hadir karena sinyal Tuhan, pengaruh daripada sinyal Tuhan, dia tidak bisa bergabung. Kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Sujiman. Tuhan berkati juga Pak Alek Tambu Bolon yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan urapan-urapan yang baru. Tuhan berkati dengan hikmat-hikmat yang baru. Tuhan berkati kesehatannya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, apapun yang dia boleh kerjakan, pelayanan apapun yang boleh dia lakukan menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Hingga Pak Alek Tuhan boleh memenangkan banyak-banyak jiwa melalui pelayanannya Tuhan. Masyarakat juga Bro Agus ke dalam tangan kasih-Mu, Pak Pungu ke dalam tangan kasih-Mu, Bu Elsa, Albert Tuhan, Isai Tuhan, Jifat, dan Pak Monang. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh menikmati apa yang boleh sudah disajikan malam hari ini. Biarlah setiap firman yang jatuh di dalam hati kami sungguh-sungguh menjadi bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan buahnya tetap Tuhan. Dan buahnya boleh dapat dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak Alek. Ya, baik. Jadi saudara, bahwa tetap kita ingat bahwa untuk dasar keselamatan kita dan keselamatan yang sudah kita dapatkan ialah itu tidak terlepas lagi dari tangan kita, dari beriman kita kepada Yesus, sehingga kita tetap teguh, setia di dalam iman kita. Amin. Dan Amin. Itu yang kita terus lakukan di dalam kehidupan kita dan kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa bahwa dasar keselamatan kita itu adalah pengampunan dosa. Itulah pintu masuk kita mendatangi Yesus. Dan jangan lupa bahwa siapa yang percaya dan taat, ini selalu kita ingat, sehingga kita pun dapat tetap di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Dan mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita untuk sore hari ini. Bapak akan bersyukur semua penyertaan-Mu dalam ibadah kami sore hari ini. Dan kami berharap tidak ada seorang pun yang gagal, Tuhan. Dari ibadah kami, semuanya berhasil, ya Tuhan. Di dalam Engkau berkenan untuk di hadirat-Mu, ya Tuhan. Di dalam semua ibadah kami, apa yang kami nyatakan. Dan semuanya adalah karena kami bersandar kepada darah-Mu saja yang sudah Kau bersihkan, dan juga kepada nama-Mu dan firman-Mu yang sudah dibawa Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami, Tuhan, dan biarlah kami juga masih mengucapkan doa kami yang Engkau ajarkan pada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kembalilah ke kehidupan keseharian saudara dan lakukan firman Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin.
firman. Kiranya Engkau memberkati kami. Persiapkan kami, berikan kerendahan hati pada setiap kami, Tuhan. Dan juga kepada saudara-saudara kami semua yang hadir di sore hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Juga saudara-saudara kami yang akan menyusul, Tuhan juga berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, kedengaran ya suara saya ya? Dengaran Pak Alek. Ya, baik. Kita akan belajar untuk sore hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan juga akan kita pelajari, kita dapat semakin mengenal, dan biarlah firman itu juga nanti yang akan menuntun kita di dalam kehidupan kita, dalam iman kita. Saudara-saudara, satu pertanyaan memang kepada kita bahwa apakah sebenarnya sering kita seperti aku sudah mendapatkan keselamatan, aku sudah selamat, ya toh? Aku sudah selamat, tetapi dengan catatan ya seperti itu keadaannya manusia ini. Tapi memang juga ada yang betul-betul merasa keselamatan dan dia mengerti betul keselamatan itu. Inilah sore hari ini kita akan belajar bersama-sama apakah sebenarnya kita sudah selamat. Apa dasar keselamatan itu? Dasar keselamatan kita apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari untuk sore hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ya, dalam firman Tuhan Yesus, dasar keselamatan kita itu adalah pengampunan dosa. Ada di Lukas 1 ayat 77. Lukas 1 ayat 77, pengampunan dosa, itulah dasar keselamatan kita. Tapi sebelum itu kita akan melihat di dalam Yohanes 3. Yohanes 3 di ayat 16 dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang sudah disediakan, sudah dijanjikan oleh Yesus kepada kita, dan dijanjikan oleh Allah bahwa demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, ini kita melihat membacanya dengan teliti akan dunia ini. Dunia ini bukan hanya manusia. Ya, jadi dunia ciptaannya semuanya itu adalah mendapatkan kasih Allah yang sebenarnya. Kasih Allah kan yang dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, kita tahu siapa itu, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya, dia tidak akan binasa. Karena kita sebenarnya memang sudah menjadi manusia yang binasa, karena kita sudah berbuat dosa, kita mendapatkan dosa turunan, dan dosa, akibat dosa, upah dosa adalah maut, itu sudah ditetapkan oleh kekekalan Allah. Jadi tidak ada yang tidak akan ditepati. Kalau kita berdosa, maka hukumannya, upahnya adalah maut, artinya kebinasaan, ya, kebinasaan. Ini untuk kita sebenarnya mengingatkan saja karena kita sudah tahu semuanya. Ayat ini sungguh sangat terkenal buat kita semuanya. Tetapi sering kita melupakan bahwa di dalam ayat ke-36 dikatakan, masih Yohanes 3 ayat 36, ya, saya bacakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi tidak hanya percaya saja, tapi harus ada ketaatan di sini. Taat. Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Ini yang sering kurang diperdengarkan pada kita, bahwa ayat ini juga memberikan peringatan pada kita bahwa kita harus ada taat. Ya, taat. Barang siapa yang mengasihi aku, dikatakan juga oleh Yesus,
bahwa barang siapa mengasihi aku, maka dia taat kepada aku. Barang siapa yang taat berarti dia mengasihi. Kalau kita mengasihi Yesus, kita harus taat kepada perintah-perintahnya, taat kepada firman-Nya. Ya, di 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3 juga dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah mengenal Allah, satu-satunya Allah yang esa, Allah yang benar, dan juga mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Nah, inilah saudara-saudara bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutusnya. Ya, juga ada di ayat lain dikatakan, barang siapa tidak makan dagingku, minum darahku, dia tidak akan melihat hidup itu. Dia tidak mendapatkan hidup. Saudara-saudara, nah ini semuanya secara utuh harusnya kita bisa pahami dan kita imani dia di sana, bahwa kita harus percaya dan juga taat di dalam iman kita, taat kepada Yesus Kristus, kepada Anak, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, yang mengingatkan kita juga pada ayat 18 dikatakan, Yohanes 3 ayat 18, barang siapa, ya tadi ayat 16 itu karena demikian besar kasih Allah. Di ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi percaya kepada Anak. Ya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kalau percaya, dia akan tidak dihukum. Kalau tidak percaya, dia sudah berada di bawah hukuman. Artinya, keputusan itu sudah ada. Jadi kalau tidak percaya, maka dia sudah berada di bawah hukuman. Tetapi kalau dia masih hidup, masih apa? Yaitu karena memang pelaksanaannya itu belum. Seperti orang sudah divonis hukuman mati, dia harus mati. Tetapi selama itu belum dilaksanakan, eksekusinya belum dilaksanakan, ya, tetapi hukuman itu sudah diputuskan. Artinya sudah dihakimi, dia sudah diputuskan. Saudara-saudara, nah inilah bahwa orang yang di luar Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus, sudah jelas menurut di dalam ayat ini, Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, inilah yang menjadi pegangan kita, karena firman itulah yang menghakimi di dalam semua di dunia ini kepada kita semuanya. Saudara-saudara, inilah jalan-jalan sudah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada kita. Ya, kemudian pertanyaannya memang, apakah kalau begitu dasar keselamatan kita itu apa sebenarnya? Dasar keselamatan kita itu apa? Itu tadi yang dikatakan di Lukas 1 ayat 77, dikatakan demikian, saya bacakan. Lukas 1 ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi dasar keselamatan kita itu bukan perbuatan baik kita, bukan juga yang lain-lainnya, tetapi adalah pengampunan dosa. Itulah Injil itu. Maka kalau kita menginjili, mestinya dikatakan dosamu sudah diampuni. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Yesus. Dosamu sudah diampuni, aku sudah menanggungnya. Bagaimana dosa itu diampuni? Kalau dosa itu tidak diampuni, di Wahyu dikatakan, kalau kita jubahnya tidak dicuci oleh darah anak domba, maka coreng-moreng di muka kita tidak bisa hilang. Jadi coreng-corengan yang ada di muka kita, dosa-dosa kita itu hilang karena sudah mendapatkan pengampunan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya, melalui darahnya yang sudah tertumpah di Bukit Golgota. Itulah yang menjadi pembuka bahwa dosa kita sudah diampuni sehingga kita dapat datang kepadanya. Bagaimana dosa itu diampuni? Dosa kita sudah diampuni melalui pernyataan
atau apa yang sudah dilakukan bakti Yesus kepada kita, yang dimanapun puncaknya adalah memberikan darahnya kepada kita, darahnya yang sudah tercurah, yang dipercikan kepada kita, inilah yang masuk di dalam roh dan jiwa kita pada saat kita mengaku percaya Yesus adalah Anak Allah, Mesias, Tuhan Juru Selamat kita. Jadi, ialah Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini dasar pengakuan inilah kita menerima Yesus, kita akan mendapatkan percikan darahnya di dalam roh dan jiwa kita. Pada saat apa itu? Yaitu pada saat kita dibaptis. Pada saat dibaptis. Jadi setelah pengampunan dosa diberikan, maka kita mengaku Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian kita bertobat, maka darah kita di dalam baptis itu kita ditenggelamkan, ya. Yang dalam baptis tenggelam, kita ditenggelamkan artinya bahwa kita sudah mati, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus, dan semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus, sehingga kalau kita mati bersama Yesus, maka kita pun memperoleh kebangkitan bersama dengan Yesus. Nah, itulah makna baptisan itu. Dari situlah maka kita setelah mengaku Yesus Anak Allah dan Mesias, Anak Allah yang hidup, darah dipercikan, maka Roh Kudus akan datang karena darah Yesus sudah ada pada roh dan jiwa kita. Dan sejak saat itulah kita memperoleh Roh Kudus sepenuhnya dan kita menjadi anak-anak Allah yang dapat memanggil sebagai Abah dan Bapa. Nah, inilah kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Nah, disitulah kita memperoleh hidup baru. Jadi pada saat dibaptis itu kita sebenarnya maknanya itu sangat dalam sekali, bahwa kita diputuskan hubungan kita, garis keturunan kita dengan Adam. Ya. Kita bukan anaknya atau garis keturunan Adam lagi, tetapi kita sudah berasal dari surga. Kenapa? Karena darah Yesus sudah dibersihkan dalam roh jiwa kita, Roh Kudus sudah ada pada kita. Itulah maka pada waktu Yesus dibaptis, Bapaknya menyatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. Ya, inilah pernyataan Bapaknya. Jadi Yesus itu sebagai anak-anak itu Bapaknya yang ngomong. Ya, Bapaknya yang berfirman. Jadi bukan siapa-siapa. Memang tidak membutuhkan kesaksian manusia sebenarnya. Ya, nah, inilah. Jadi artinya apa? Sejak saat itu, setelah dia selesai dibaptis, keluar dari air, dia bukan lagi anak Daud atau anak Abraham atau anak Yusuf, tetapi dia sudah menjadi anakku, kata bapaknya tadi, anak Allah. Ya, nah disitulah bahwa dia sudah berasal dari surga, dan sejak itulah dia penuh dengan Roh Kudus yang pada waktu itu berupa seperti burung merpati turun kepadanya. Dan sejak itulah penuh Yesus melakukan pelayanan resminya. Melakukan pelayanan. Dia sudah penuh dengan roh. Maka ujian pertama adalah dia dibawa ke padang, kemudian dicobai oleh iblis. Saudara-saudara, begitulah kita juga, bahwa kalau kita sudah dibaptis dengan baptis yang benar, ya, baptis yang benar yang sesuai dengan Alkitab, maka kita itu sudah diputus dengan bukan lagi kita keturunan daripada Adam, karena kita sudah diputuskan dan kita sudah mati bersama Yesus. Semua akibat itu adalah sudah diambil alih oleh Yesus, dan kita pun memperoleh kebangkitan karena Yesus juga sudah bangkit dari kematiannya. Saudara-saudara, inilah sehingga dikatakan bahwa kita sudah dilahirkan baru, lahir dari surga, karena kita bukan lagi anak dari dunia ini, bukan dari dunia ini lagi, tetapi dari surga. Dari mana itu? Roh Kudus sudah ada pada kita. Pada saat apa itu? Saat kita sudah mengaku Yesus sebagai anak Allah dan anak Allah dan Mesias, Tuhan Juru Selamat kita. Kita menjadi anaknya, kita menjadi yang hidup baru, yang berasal dari surga, yang hidup oleh roh, sehingga kita pun memperoleh
tempat bersama-sama dengan Yesus. Bersama-sama dengan Yesus. Yesus di sorga, kita pun ada di sorga. Inilah sebagai dasar daripada keselamatan kita, bahwa kita untuk mengetahui bahwa betul kita sudah diselamatkan, itu adalah mulai dari Lukas 1 ayat 77, pengampunan dosa sudah diberikan. Kita mengaku, kita menerima Yesus, dan kita dibaptis sepenuhnya, dan Roh Kudus penuh pada kita, maka kita pun akan penuh dengan Roh Kudus, dan kita menjadi anak-anaknya. Dan sejak itulah kita juga melakukan selanjutnya untuk pelayanan resmi kita juga di dalam dunia ini setelah kita mendapatkan keselamatan itu. Setelah kita mendapatkan keselamatan, maka kita pun akan memberitakan. Apa yang diberitakan? Bahwa Yesus sudah mati, darah yang sudah tercurah, dan daging Kristus, darah Kristus itu kita ceritakan kepada semua orang, sehingga orang pun akan memperoleh keselamatan seperti yang kita sudah terima karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Inilah sebagai pembukanya, mungkin nanti akan ditambahkan, disempurnakan, atau ada yang menanyakan, dapat kita bahas bersama, ya, dapat kita belajar bersama. Jadi bagaimana darah Yesus itu dapat datang kepada kita? Pengampunan itu memperolehnya adalah pada saat kita mengaku, ya, dan darah Yesus itu diberikan kepada kita, dan itu melalui apa? Kasih karunia, maksud saya, kasih karunia. Jadi darah diberikan, wujud nyata daripada pengampunan dosa kita itu adalah bentuknya darah itu. Jadi iman kita itu nyata. Darah itu diberikan melalui apa? Kasih karunia. Artinya bukan karena dasar perbuatan atau kekuatan kita, tetapi memang karena kasih karunia yang berupa darah diberikan, dan itu dibersihkan pada kita, sehingga kita pun memperoleh Roh Kudus, karena Roh Kudus masuk pada kita setelah ada darah Yesus dalam roh dan jiwa kita. Saya kira demikian sebagai rangkaian daripada dasar daripada keselamatan kita. Dan selanjutnya kita adalah membagikan daging Kristus, darah Kristus kepada semua orang, kepada orang di sekitar kita, untuk pemberitaan Injil kita, Injil keselamatan itu. Saya kira demikian. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sebelum ditutup, saya membuka untuk kita, mungkin ada yang mau sharing atau mau bertanya. Silakan Pak Ferry, Bapak pimpin. Pak Riki, maaf. Ya, oke, terima kasih Pak Alex. Ya, ya, mungkin dari teman-teman ada apa yang boleh tadi disampaikan oleh Pak Alex mengenai keselamatan. Nah, ada yang ingin saudara-saudara tanyakan, atau mungkin juga ada yang ingin saudara-saudara tambahkan, atau apa, ada sesuatu misalnya, dapat sesuatu dari apa yang Pak Alex sampaikan. Yuk, mari kita sama-sama diskusikan. Kita ngobrol ya, santai ya. Waktu kita cukup panjang nih masih nih. Gitu, silakan Bro Cifat, selamat shalom Bro Cifat, terima kasih udah gabung. Bro Isai, terima kasih. Sihar, terima kasih, apa kabar Cianjur? Silakan. Bungu mungkin ada yang mau ditanya teman-teman di sana? Sip, oke. Untuk baptisan udah jelas ya. Tadi Pak Alex sempat. Ini udah dibaptis semua belum ya? Nah, coba ditanya. Ada yang belum dibaptis nggak? Supaya dibaptis nanti. Udah baptis semua kayaknya ya. Oke, puji Tuhan. Oke, ada? Dan baptisan itu wajib karena diperintahkan oleh Yesus itu. Betul. Matius 28. Ya. Ferry mungkin sebelum left, Fer? Ada yang mau ditambahkan, Fer? Ya, memang masalah keselamatan ini memang ya banyak sekali aliran-aliran doktrin-doktrin yang beredar ya, dan itu berdasarkan tafsiran-tafsiran di Alkitab. Tapi saya orangnya yang paling suka yang paling beresiko. Maksudnya saya tidak mau nanggung resiko tentang keselamatan. Jadi saya ambil yang paling susah. Yang bahwa keselamatan itu hanya bisa dicapai
kalau memang hidup dalam pertobatan. Nah, tanpa pertobatan kita hanya bisa jadinya seperti sering saya dengar orang bilang jadi agen menuju surga. Nah, cuma bilang ayo ke surga, tapi nggak nyampe-nyampe karena dia cuma agen. Calo ya, calo surga. Nah, jadi jangan sampai, kalau saya maunya yang memang fokusnya adalah buah pertobatan dan ada buah roh atau hidup serupa dengan Kristus. Karena 1 Yohanes 2 ayat 6 juga mengatakan barang siapa yang tinggal dalam dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Kata wajib berarti nggak bisa ditawar. Atau tadi yang Pak Alex juga pakai Yohanes 3:36. Barang siapa yang percaya diselamatkan tetapi yang tidak taat. Nah, kenapa dia menggunakan tidak taat, nggak tidak percaya aja? Nah, gitu ya. Karena memang dasar kekristenan adalah kekristenan tentang gaya hidup. Nah, gaya hidup yang seperti Kristus hidup. Nah, nggak mungkin lah kalau orang yang masih keras hati, yang masih mau hidup dalam dosa bisa masuk surga. Karena itu banyak ayat-ayat lain yang ditulis, terutama di Wahyu. Saya suka di Wahyu, kenapa? Karena Wahyu itu di Wahyu 21 dan 22 menjelaskan tentang langit bumi baru. Artinya udah yang perhentian terakhir lah. Nah, sama kayak bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan. Nah, ini tanah Kanaannya kita di perjanjian baru. Nah, gitu ya. Di situ ditulis di ayat 8-nya, misalnya Wahyu 21 ayat 8, masih ada di situ tulis orang-orang tidak percaya ada di luar. Kemudian ada lagi tulisnya pembunuh, pendusta, macam-macam di situ, penakut dan lain-lain. Itu bagi saya itu satu tanda bahwa yang disebut selain yang orang tidak percaya itu adalah orang percaya, tetapi masih melakukan dosa-dosa tertentu. Nah, misalnya pembunuh di situ tulisnya. Di Alkitab yang lain di 1 Yohanes 3:5 mengatakan bahwa setiap yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Maka tidak ada kekekalan dalam diri seorang pembunuh manusia, ditulisnya begitu. Jadi salah satu contoh atau di Matius 7 ayat 21 sampai 23, ya kan, yang melakukan mujizat, yang bernubuat, itu kan orang-orang sudah percaya, sudah punya karunia. Nah, gitu ya. Tapi Tuhan bilang, "Nyala kau pembuat kejahatan." Banyak sekali ayat-ayat yang tentang bahwa keselamatan itu bukan sesuatu yang kita harus peroleh dengan mudah. Masuk surga itu sesuatu yang mudah. Makanya Yesus selalu bilang itu jalan yang sempit. Kenapa? Karena di dalamnya masih ada yang namanya aturan-aturan, yaitu kebenaran. Nah, bagi saya harus dimulai dengan iman, nggak bisa dimulai dengan perbuatan. Tetapi mulailah dengan iman. Iman percaya pada Yesus Kristus karena dia bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku akan menemukan padang rumput. Harus ada pintu yang benar dulu. Tapi kalau sudah masuk pintu yang benar, ada lagi rambu-rambunya yang harus ditaati. Kalau enggak akan nyasar, enggak nyampe tujuan. Itu mungkin sedikit tambahan saya. Terima kasih Pak Alex, luar biasa. Berarti keselamatan itu perlu dikerjakan ya. Jangan apa? Betul ya Pak Alex ya. Sepakat kita ya, keselamatan mesti dikerjakan. Bukan berarti ketika sudah terima keselamatan mau bikin dosa juga tetap selamat gitu. Ya, nggak begitu. Betul, ya berarti. Berarti keselamatan itu harus dikerjakan ya. Kerjakan yang tadi disampaikan ya. Salah satunya taat ya, percaya ya. Nomor satu pasti percaya. Orang percaya pasti taat gitu kan. Ya, kalau nggak mungkin orang-orang nggak percaya mau taat seperti itu. Nah memang yang jadi kesulitan buat kita, buat sebagian mungkin yang bukan kita maksudnya, sebagian daripada orang percaya ada kesulitannya yaitu taat. Nah kalau orang percaya tidak taat, percaya nggak ya? Ya jadi pendosa. Pertanyaan ya seperti itu. Ada ayo teman-teman, ada lagi yang mungkin mau nambahin atau bertanya silakan nih. Mumpung ada hamba-hambanya yang diurapi nih. Silakan. Kita nggak banyak, jadi nyantai aja. Kifat. Kifat tuh teman Bro Ferry ya? Belum Pak, belum ada pertanyaan. Oh, oke. Gimana Kalimantan, baik-baik Kifat? Aman. Aman, oke. Pandemi aman? Aman. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Kifat.
Mau nambahin mungkin Bro Civa? Enggak cukup. Oke. Oke teman-teman. Oh ya, saya ingetin kalau misalnya ada beban doa, silakan ya langsung aja nanti pas pada sesi doa nanti si Elsa yang akan pimpin. Hari ini kita akan berdoa untuk KKR Lapas ya, persiapannya. Gimana Gus? Halo. KKR Lapas gimana? Udah persiapannya Ya, udah puji Tuhan, sampai mana? puji Tuhan proposalnya udah nembus ke Dirjen Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kata Kalapas tadi, tanggung ini harus ditembusin aja ke Dirjen Kementerian Hukum dan HAM gitu kan. Jadi nanti bisa diselenggarakan secara berkala 2 bulan sekali. Oke. Tanggal Ya. berapa? Kita ada KKR Pak Alek tanggal berapa tuh, Gus? 12 Oktober. Tanggal berapa? Nanti saya kirimin undangannya Pak Alek. Ya. Tanggal 12 ya? 12 Oktober ya. Ya, hari Selasa Pak Alek. Ya. Ya, nanti saya kirimin Pagi ya. linknya. Ya, link. Kalau nggak salah di grup itu udah ada di grup Lapas Pak. Berapa sih? Ya. Saya lihat. Seperti itu. Ya, kita doakan nanti untuk ini ya Els ya, berdoa untuk KKR Lapas, juga berdoa untuk Nani yang perlu buku Alkitab untuk anak-anak ya Nik ya? Iya kok. Untuk anak-anak Untuk ya, anak-anak. 17 anak ya. Anak. Ya, kita doain ya. Ya sekitar 17. Kita mudah-mudahan ada donatur yang mau bantu kita, karena kita Alkitab anak-anak saya cek-cek lumayan juga harganya, nggak murah Oh, ternyata. Iya, di atas 50.000 gitu. Ya. Nah, sekitar 100 memang itu. Iya, yang Ya, anak 100. itu Pak, yang ada gambarnya itu yang saya pengen kumpulin sih. Ya mungkin Pak Alek kalau ada mungkin bekas anak-anak yang mereka nggak pakai lagi, bolehlah. Bekas juga nggak apa-apa ya Nik ya, yang penting masih bagus ya. Alkitab ya. Ya, nggak Alkitab apa-apa, anak kok. Pak, buat anak-anak Pak. Ya, Alkitab anak. Saya baru-baru saya cerita sedikit ya, nggak apa-apa ya. Nah, Ya. masih ada waktu kita kan. Saya baru-baru juga diundang ke Malang, ke Batu Malang, ada dialog kami di sana, dialog kebangsaan, sebenarnya debat itu, debat Kristen dengan Islam, ya, oleh satu yayasan di sana yang tempatnya orang-orang yang berubah dari Kristen ke Islam, itu apa namanya? Dari Yang apa Pak? pindah dari Kristen ke Islam. Mualaf. Mualaf. Nah, mualaf. Dari situ saya diundang di sana 1 hari itu, 2 hari saya disediakan tempat di sana. Ada satu kesimpulan kami ya, walaupun debat itu keras ya, sampai jam 1 malam itu dari jam 7. Tetapi memang tidak pernah, tapi memang bukan mencari persamaan, Apa yang mereka menjelaskan tentang Nabi Muhammad menurut Al-Quran, kita menjelaskan tentang Yesus Kristus menurut Alkitab. Jadi jangan mereka membahas Yesus Kristus atau Isa menurut Al-Quran, nanti berbeda. Ya. Di situ. Nah, tapi satu hal yang susah sekali, jadi yang saya ambil kesimpulan, memang orang kalau sudah terkunci dia punya pikiran otaknya, sulit sekali menerima firman itu. Jadi saya yakin firman Tuhan Yesus yang tidak dibawa oleh Roh Kudus, dia tidak akan bisa masuk dalam roh jiwanya. Itu Yohanes 1 ayat 1 itu sulit sekali dia bisa mengerti itu. Yohanes 1, Yohanes 5 ayat 20 juga itu dia bisa artikan lain. Susah kita anukan. Nah, itulah hasil kesimpulan saya kepada mereka itu yang begitu. Tapi saya enggak tahu ya, nanti satu saat dia akan mau tidur, dia mikir-mikir, disitulah nanti Roh Kudus bekerja. Kalau memang dia dipilih, ya. Maka firman itu akan mendatangi dia. Yang paling menggembirakan, saya ingin bagikan juga di sini, saya sempat membagikan Alkitab kepada mereka, dan langsung mereka terima. Ada 100 Alkitab, itu 1 dos saya bagikan kepada mereka, dan mereka langsung bagi-bagikan, dia tidak menolak. Nah, ini yang menggembirakan saya. Jadi Alkitab ini udah pindah
dari tangan saya ke tangan mereka, dan biarlah nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Firman Tuhan akan datang mereka. Terima kasih Pak, itu oleh-olehnya sedikit. Di Batu Malang kemarin kami. Oke, ya, memang Pak, satu hal yang saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bapak. Kalau pikiran udah kekunci, udah repotnya, Mak. Udah seperti itu. Memang perlu satu ya kekuatan yang bisa mendobrak itu ya. Nggak ada lain kecuali Roh Allah sendiri, Roh Kudus itu sendiri yang ini. Tapi kalau hatinya nggak terbuka, ya bagaimana Roh Kudus bisa masuk ya di dalam kehidupan mereka seperti itu. Memang segala sesuatu diawali harus dengan keterbukaan. Kalau mereka bisa terbuka aja, udah gitu kan, begitu mudah. Ya Jadi, memang kan. Jadi harus ada kerendahan hati ya. Jadi, betul. Membuka diri itu. Ya. Bisa terbuka itu kalau ada kerendahan hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, ya nggak mungkin. Ya seperti itu. Setiap kita lah, setiap permasalahan di dalam kehidupan kita, ya harus dimulai dengan kerendahan hati, mengakui, gitu kan, mengakui siapa diri kita, gitu kan. Nah, itu namanya berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ya udah gampang gitu segala sesuatu. Oke. Seperti itu. Bu Elsa mungkin ada. Ya, Bu Elsa mungkin ada yang mau tambahin atau dapat sesuatu dari apa yang boleh disampaikan dari perbincangan kita tadi? Oke, nanti Bro Isai mau ke Semarang malam ini, besok tujuan perjalanan dari Semarang ke Indramayu. Oke, kami doakan ya buat Bro Isai. Oh, puji Tuhan, kabar gembira buat Pungu. Thank you. Hati-hati Pungu ya. Semakin dekat, semakin besar tuh cobaannya, godaannya. Puji Tuhan. Oke, Bro Ferry. Ya, Bro Ferry harus ngikutin persiapan combat strong family. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke dalam sesi doa aja. Apa yang boleh disampaikan oleh Pak Alex tadi mengenai kunci daripada keselamatan, dan tentunya mempertahankan keselamatan yang nggak mudah buat kita, saudara. Itu yang menjadi tantangan buat kita, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah terima Tuhan Yesus. Tantangan terberat buat kita adalah mempertahankan keselamatan itu. Makanya firman Tuhan, kerjakanlah keselamatan itu. Dan begitu banyak firman Tuhan yang dinyatakan apa yang tadi dikatakan, Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 17 ayat 3 tadi disampaikan. Kita boleh mengenal Tuhan dengan baik ya. Mengenal di sini bukan kenal kayak kita kenal Jokowi gitu, bukan kayak seperti itu, tapi kita mengenal lebih mengenal luar dalam lah, kalau bahasanya mungkin seperti itu. Kenal Yesusnya luar dalam, benar-benar siapa Yesus ya, seperti itu. Jadi itu bisa membuat kita menjadi lebih lagi, percaya kita akan menjadi lebih lagi seperti itu. Dan ketika kita menjadi taat, berarti ketika kita percaya, berarti kita siap untuk mentaati apa yang menjadi kehendak, apa menjadi perintah Tuhan. Dan yang paling penting ketika kita taat, yang paling penting adalah kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sangat menyukai orang yang memiliki kerendahan hati, ya seperti itu. Itu Tuhan, sangat menyukai orang-orang yang memiliki hati yang hancur, hati yang rendah, seperti itu. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada lagi, nggak ada yang ingin ditanyakan atau apa, saya akan langsung serahkan mic ini kepada Elsa. Elsa? Halo? Oke, Pungu, bisa satu lagu dulu deh. Ininya mana, Ustaz?
Ya, Ya, haleluya, terima Saya kasih. undang kepada Ya. Bentar kita akan masuk ke dalam doa. Nanti setelah doa, saya kembali serahkan kepada Pak Alek. Mungkin ada closing statement dan doa berkat ya Pak Alek. Oke. Bapak, yuk kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa. Bapak, terima kasih kalau malam hari ini kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu, apa yang boleh disampaikan oleh Pak Alek Tuhan. Bagaimana kami boleh
menerima keselamatan ini dan bagaimana kami harus mempertahankan keselamatan ini, Tuhan. Ajar kepada kami, Tuhan, memiliki hati yang rendah, hati yang mau taat, hati yang mau dibentuk, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Bapa, anak-anak yang disenangi oleh Bapa, anak-anak yang sungguh-sungguh menjadi anak yang benar-benar mengenal Bapaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam hari ini juga kami mau berdoa, Tuhan, untuk KKR Lapas yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 12 Oktober, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mulai dari pembicara, juga mereka yang melayani pujian, penyembahan, mereka yang melayani juga di bidang multimedia. Tuhan berkati juga internet yang akan kami pakai, jaringan, Tuhan, Kau berkati sehingga sinyal yang boleh kami ada pada saat itu boleh menjadi sinyal yang kuat sekuat kuasa-Mu, Tuhan, sehingga KKR ini boleh berjalan dengan baik, Tuhan. Dan ada di dalam pimpinan-Mu, urapi setiap kami yang boleh mengikuti nanti, para lapas-lapas di mana yang sudah terdaftar, Tuhan. Tolong Tuhan hingga semua boleh berjalan dengan baik, Tuhan. Berkati juga para pemarkarsa yang bekerja, Tuhan, panitia yang bekerja, Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi dengan urapan yang baru, dengan hikmat, kuasa, kekuatan, dengan kasih yang daripada-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini juga kami berdoa untuk keperluan Alkitab, di mana Nani boleh melayani, Tuhan, untuk ke Alkitab anak-anak. Kiranya Tuhan menggerakkan hati para anak-anak-Mu, Tuhan, untuk boleh membantu Nanik, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ini sesuatu yang sungguh luar biasa, Tuhan, di mana kami boleh memberikan dasar yang baik buat anak-anak kami, Tuhan. Bila melalui firman-Mu, Tuhan, anak-anak boleh dibiasakan sejak kecil makan firman-Mu, Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi dia membaca karena sebagai pengetahuan, Tuhan. Tetapi mereka boleh menerima Alkitab ini sebagai makanan yang mereka perlukan sejak kecil, Tuhan. Sehingga menjadi kuat, membuat mereka kuat di dalam iman mereka, Tuhan. Mereka boleh mengenal Yesus, mengenai Bapa, mengenal Roh Kudus, Tuhan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh, Tuhan, memiliki kekuatan iman yang luar biasa, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang berbuah, Tuhan, anak-anak menjadi garam, menjadi terang, Tuhan, dimanapun mereka berada, mulai sejak kecil, Tuhan. Sebab kami percaya, seperti janji-Mu, bahwa Engkau akan memakai, Tuhan, anak-anak, setiap orang, Tuhan, mulai dari anak-anak bahkan sampai orang tua, seperti apa yang dikatakan di kitab Yoel. Kami akan dipakai, Tuhan, di akhir zaman ini, Tuhan. Kami akan melihat, Tuhan, pertobatan demi pertobatan, Tuhan. Kami akan melihat, Tuhan, orang-orang datang kepadamu, Tuhan, khususnya di Indonesia ini, Tuhan. Kalau hari-hari belakangan ini kami boleh melihat begitu banyak orang yang mencari Engkau, Tuhan. Kami percaya ini adalah waktunya-Mu, Tuhan. Waktumu bagi Indonesia, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, persiapkan juga, Tuhan, anak-anak kami, Tuhan. Tuhan, persiapkan juga orang-orang yang peduli akan anak-anak, Tuhan, yang mau mengajar mereka, mau membimbing mereka. Nanik dan timnya, Tuhan, berkati, Tuhan, urapi, Tuhan, sehingga apa yang dia boleh dilayani di gereja, Tuhan, melalui gereja yang ada ini, Tuhan, mereka boleh, Tuhan, menyampaikan kabar sukacita itu, Tuhan, memberitakan Yesus, memberitakan kematian dan kebangkitannya, memberitakan bahwa dialah satu-satunya Allah yang benar, Allah yang ajaib, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi manusia, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, berkati Nani, berkati juga Hengki, Tuhan, berkati Jody, Joyce, Tuhan, berkati juga rekan-rekan yang boleh melayani di Prambanan ini, Tuhan. Kiranya juga memberkati segala usaha dan pekerjaan daripada Nani. Tuhan, kami bawa juga Isai, Tuhan, Isai Kusuma yang akan mengadakan perjalanan dari Semarang ke Indramayu dan setelah itu akan lanjut ke Jakarta. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, kendaraan yang dipakai, Tuhan kelindungi sehingga dia boleh sampai tempat tujuan dengan selamat dan
dan segala sesuatu yang dikerjakannya boleh menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapak, juga kami berdoa untuk rencana hamba-Mu yang akan melayani besok hari Minggu Tuhan, mengadakan pemuritan untuk Ibu Foni dan suaminya. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Foni dan suaminya, Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Tuhan taruhkan Tuhan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang penuh hikmat Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi sesuatu yang boleh mengubahkan daripada Ibu Foni dan suami Tuhan. Mereka boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi orang-orang yang dapat diperhitungkan baik di bumi maupun di sorga Tuhan. Tuhan berkati juga saudara kami Pungu Tuhan yang akan bebas pada tanggal 22 November Tuhan. Tuhan kiranya lindungi, Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan kendalikan pikirannya, hatinya Tuhan, sehingga saat-saat seperti ini, saat-saat yang sungguh menjadi rentan bagi kami, kiranya Tuhan berikan pengendalian diri yang baik Tuhan kepada Pungu, sehingga dia boleh keluar bebas Tuhan dengan satu komitmen yang bagus, yang kuat Tuhan, boleh mempergunakan kebebasan ini seperti Alkitab katakan, kemerdekaan yang kami miliki adalah kemerdekaan untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga teringat untuk Pak Monang Tuhan, untuk segala Kau berikan terus kekuatan, Kau berikan terus Tuhan ketabahan Tuhan, hingga Pak Monang boleh melewati hari-harinya dengan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua sahabat-sahabat ke dalam tangan kasih-Mu, kami serahkan Ibu Nani ke dalam tangan kasih-Mu, juga Ibu Sujiman yang hari ini tidak dapat hadir karena sinyal Tuhan, pengaruh daripada sinyal Tuhan, dia tidak bisa bergabung. Kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Sujiman, Tuhan berkati juga Pak Alek Tambu Bolon yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan urapan-urapan yang baru, Tuhan berkati dengan hikmat-hikmat yang baru, Tuhan berkati kesehatannya Tuhan, Tuhan berkati Tuhan apapun yang dia boleh kerjakan, pelayanan apapun yang boleh dia lakukan menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Hingga Pak Alek Tuhan boleh memenangkan banyak-banyak jiwa melalui pelayanannya Tuhan. Masyarakat juga Bro Agus ke dalam tangan kasih-Mu, Pak Pungu ke dalam tangan kasih-Mu, Bu Elsa, Albert Tuhan, Isai Tuhan, Cifat, dan Pak Monang. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh menikmati apa yang boleh sudah disajikan malam hari ini. Biarlah setiap firman yang jatuh di dalam hati kami sungguh-sungguh menjadi bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan buahnya tetap Tuhan. Dan buahnya boleh dapat dinikmati oleh orang banyak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak Alek. Ya, baik. Jadi saudara, bahwa tetap kita ingat bahwa untuk dasar keselamatan kita dan keselamatan yang sudah kita dapatkan, ialah itu tidak terlepas lagi dari tangan kita, dari beriman kita kepada Yesus, sehingga kita tetap teguh, setia di dalam iman kita. Amin. Dan itu yang kita terus lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan jangan lupa bahwa dasar keselamatan kita itu adalah pengampunan dosa. Itulah pintu masuk kita mendatangi Yesus. Dan jangan lupa bahwa siapa yang percaya dan taat, ini selalu kita ingat, sehingga kita pun dapat tetap di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Dan mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita untuk sore hari ini. Bapak akan bersyukur semua penyertaan-Mu dalam ibadah kami sore hari ini. Dan kami berharap tidak ada seorang pun yang gagal, Tuhan. Dari ibadah kami, semuanya berhasil ya Tuhan, di dalam Engkau berkenan untuk di hadirat-Mu ya Tuhan, di dalam semua ibadah kami, apa yang kami nyatakan, dan semuanya adalah karena kami bersandar kepada darah-Mu saja yang sudah Kau percikan, dan juga kepada nama-Mu dan firman-Mu yang sudah
di bawah Roh Kudus masuk dalam roh dan jiwa kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan biarlah kami juga masih mengucapkan doa kami yang Engkau ajarkan pada kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, kembalilah ke kehidupan keseharian saudara dan lakukan firman Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih buat firman-Nya. Terima kasih teman-teman buat bergabung, yang sudah bergabung. Oh ya, Pak Alex tanggal 16 nanti jangan lupa 16 November ya Pak Alex. Siap. Ya, 16 November untuk pelayanan di Bancai. Ya. Onsite ya Onsite? Pak. Oke, ya Pak. Ya. Baik Pak. Nanti temanya boleh di share ke Sebelumnya. saya, nah, supaya dibikin flyernya sama Rina. Ya. Oke. Ya. Nani, kalau dari Merbabu ke tempat kamu jauh nggak? Lumayan. Oh. Ya, hampir 3 jam lah. Oh, 3 Kurang lebih jam. 3 jam. Iya. 3 jam setengah. Oh, berarti turun lagi ya kita ya, bukan lewatin kamu enggak ya? Ya, Kalau dari tergantung Bandung nggak ngelewatin kamu? Tergantung lewat jalurnya kok. Kalau lewatnya Semarang ya enggak. Oh. Tapi kalau lewat jalur selatan lewat. Tergantung. Kalau selatan lewat. Kalau jalur utara nggak lewat. Oh, oke. Nanti saya tanya deh. Kalau misalnya lewat selatan, jadi ya saya sih berharap udah dapat Alkitab, jadi kami bisa bawa gitu. Kalau enggak, soalnya lumayan, ongkos kirimnya mahal banget gitu kan. Seperti itu. Saya bisa, Pak Riki. Ya. Saya bisa kasih Alkitab Perjanjian Baru. Perjanjian baru Pak. Ya. Yang kita perlu buat anak-anak Pak. Oh, yang untuk anak-anak tadi? Iya, buat anak-anak yang kita perlu. Itu yang Gideon ya Pak? Ya. Oh, yang Gideon kami ada Pak, udah ada. Masih ada maksudnya. Masih ada. Masih banyak Pak di sekretariat yang Gideon Pak. Riki. Ya. Riki. Kok ya. Ini ada dari kamar gereja mau ngasih berkat, mau buat beli Alkitab sedikit, nggak banyak lah. Oh, nanti disampaikan ke blog aja. Ke saya juga boleh, nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mau bantu. Ini dari kamar gereja ada yang ngasih berkat. Iya. Nanti kita ini aja. Nanti saya kasih nomor rekeningnya. Ya. Ya kok sama Ko Agus ya. Sama Ko Agus boleh ya. Siap. Terima kasih sebelumnya, Bro. Ya, mau pilih jalur dulu nih. Alex, makasih ya. Ya. Ya, makasih ya Gus. Punggu, makasih Punggu pelayanannya. Ya. Ya kok. Ya. Izin dulu kok ya. Makasih banyak. Ketemu besok ya. Pak Riki. Ya. Alkitab anak-anak itu yang besar atau yang gimana itu? Yang anak-anak yang ada gambarnya itu loh Pak. Yang itu biasanya perjanjian lama sama perjanjian baru itu kok. Jadi udah lengkap. Itu ada gambar-gambar anak-anak gitu. Sebesar apa? Sebesar kitab tulis? Ya, sebesar gimana ya? Hampir seperti Alkitab ya, dewasa. Saya ada contohnya kok. Ya, ambil nanti. Ya. Ya, sejenis kayak gini. Tunjukin. Coba. Nanti tolong difoto coba, nanti kirimin di WA. Iya. Bisa ya? Iya. Jadi udah ada lengkap di sini. Ada gambar-gambarnya, ada ininya. Iya. Nah, sejenis kayak gini. Ya. Oke.
Oke, teman-teman, ada obrolan lain, mungkin ada rencana apa yang perlu kita doakan atau dukung? Bro Isai, perjalanan pelayanan atau perjalanan apa nih Bro Isai? Ya, Ya. oke, kalau nggak ada apa-apa lagi, ya doain aja ya Nani ya, bisa terkumpul dananya, tepat waktu kita bisa bawa nanti, rencananya kita tanggal 11 kita berangkat dari Bandung. Kita berangkat dari Bandung tanggal 11. Nanti mungkin kalau dibawa nanti kita atur deh ya, kita atur waktu deh nanti. Berarti Bisa itu ketemu. bulan November kok. Bulan depan. Enggak bulan ini. Bulan November ya, benar, bulan November. Bulan November, iya. Ya, bulan November. Tadinya rencananya akhir bulan ini, cuman nggak jadi dirubah ke bulan November gitu. Berarti masih ada waktu ya. Iya, masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Mudah-mudahan bisa terkumpul 17 sesuai dengan keperluan lah, seperti itu. Gitu. Nanti jangan lupa itu yang video sama foto-foto yang video sama foto pelayanan kamu supaya nanti donatur juga bisa lihat ya. Besok sore pas ibadah saya videoin. Nggak usah panjang-panjang, yang penting pas kamu pelayanan udah kelihatan aja seperti itu. Ini untuk anak-anak di mana? Di Jogja, Pak. Kami di Prambanan, Pak. Prambanan ya. Di Jogja. Iya, di Jogja. Gerejanya GSJA ya, Nani ya? Iya, GSJA Filipi cabang Prambanan. Oh, GSJA itu ya, anunya gereja. Iya. Iya, kalau nanti nggak tahu nanti kalau misalnya ada waktu sih kita kalau bisa juga pelayanan di sana ya, di Prambanan kalau ada waktu. Kita ke sana. Iya, Pak. Iya. Alex, kita rencanakan mau pelayanan ke Merbabu, Pak. Oh, iya. Ya, ke Merbabu, tapi lagi ini nggak tahu nih kendaraannya cuman tadi ngobrol-ngobrol cuman muat berapa orang, 6 orang kayaknya ya, takutnya kena PPKM juga di sananya. Nanti dilihatlah kalau ya. Mungkin saya bisa ikut juga kalau enggak ya nggak usah dulu. Ya, kalau cukup pasti kalau Pak Alex mau saya daftarin dulu. Kalau nanti cukup seatnya saya kasih kabar. Jangan sampai sempit kasihan nanti terlalu juga itu jadi iya makanya dan yang kita berharap juga kan mereka yang memang sampai di sana bisa melayani, Pak. Biasanya kita disebar nanti. Seperti itu. Betul. Ya oke ya, kalau nggak ada apa-apa lagi, terima kasih Pak Alex untuk firman-Nya, terima kasih Nani, Elsa, terima kasih Cifat, terima kasih, salam buat Kalimantan, juga Pak Monang, tetap kuat. Kemarin Pak Monang, ada penggemarnya tuh Pak Yahya, kirim salam buat Pak Monang. Siap, Pendeta Riki, terima kasih. Ya, Pendeta Yahya kirim salam buat Pak Monang, dia senang acaranya Pak Monang katanya. Baik, terima kasih. Salam lagi. Ya. Oke. Makasih. Ditunggu mengudara lagi Pak Monang. Siap. Mohon doanya, Pak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Semuanya shalom.